Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Gideon Regensung, Prodipak Angkatan 2023, STT Rumah Murid Kristus. Pada video kali ini, di mana saya membahas apa pentingnya, arti dan pentingnya tentang spiritualitas. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan ini di mana bagaimana pentingnya, arti dan pentingnya spiritualitas bagi kehidupan manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di mana kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27. Di situ katakan, saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Di mana dikatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, di mana itu berbicara tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, menurut gambar dan rupa Allah di sini, di mana bukan berbicara tentang soal fisik, bukan berbicara tentang tubuh, tapi menurut gambar dan rupa Allah di sini berbicara, yaitu jelas berbicara tentang roh. Esensi manusia adalah roh yang menjadi serupa dan gambar Allah, yaitu roh. Tuhan menciptakan manusia menjadi serupa dan gambar Allah, yaitu berbicara tentang roh. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, di situ berbicara tentang Allah adalah roh. Nah, yang dimaksudkan manusia segambar dan rupa Allah dengan Allah itu adalah esensi sebagai makhluk roh. Fisik bisa berubah, bahkan ketika mati fisik ditinggalkan. Jasmani dan batinia atau jiwa bangkit secara teologis, artinya roh yang ada sekarang ini adalah diberikan tubuh yang baru. Nah, dalam Korintus mengatakan ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Nah, di akhir zaman nanti kita akan diberikan tubuh baru. Tubuh seperti apa itu? Tubuh yang sama seperti Adam ketika sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, alias tubuh yang tidak bisa mati. Nah, hal yang penting mendasar dari manusia adalah roh. Roh, di mana kita tahu bahwa tubuh jasmani, roh. Nah, hal yang mendasari dari manusia adalah roh. Di mana kalau kita lihat perilaku atau kecil, karakter itu sedang, dan spiritualitas. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan spiritualitas, di mana spiritualitas adalah kualitas atau keadaan yang berkaitan dengan roh seseorang. Nah, mengapa spiritualitas itu penting? Karena hidup kita yang kelihatan di luar itu perilaku, tapi perilaku dipengaruhi karakter. Nah, karakter dipengaruhi spiritualitas.
Sebab itu spiritualitas akan mempengaruhi karakter, akan mempengaruhi perilaku. Jadi spiritualitas ini akan mempengaruhi sebuah karakter, dan karakter itu akan mempengaruhi perilaku. Seringkali kita berkata bahwa kita harus mengubah perilaku kita. Padahal yang harus paling diperhatikan adalah spiritualitas terlebih dulu. Karena itu hal yang mendasar. Apa sih perilaku? Nah, perilaku itu adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Kalau kita berbicara tentang karakter, yaitu adalah karakter itu adalah sifat batin. Nah, sifat tanda yang menetap. Tanda itu bisa dilihat melalui apa? Melalui perilaku. Nah, roh atau spiritualitas itu roh, hati nurani, dan intuisi, di mana tubuh alat indera. Jadi manusia kan ini ada roh, tubuh, jiwa. Di mana roh ini adalah hati, berbicara tentang hati nurani, spiritualitas kita. Dan tubuh itu berbicara tentang alat indera. Kita melihat apa yang kita simpulkan karena kita bisa lihat. Jiwa itu yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Nah, hati nurani ini adalah kapasitas moral yang bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kalau di zaman Taurat, di mana semua itu dilihat pakai hukum Taurat, mau kejadian apapun itu pakai hukum Taurat. Ketika masuk dalam perjanjian baru, di mana itu memakai hukum kasih karunia, artinya hukum itu tercatat dalam hati nurani kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, hati nurani kita ini berbicara kayak, oh ini salah, oh ini benar. Itu adalah hati nurani. Perbedaan manusia dengan hewan, kalau kita lihat perbedaan manusia dengan hewan adalah hewan tidak mempunyai roh. Contohnya anjing. Anjing punya perasaan, dia punya pikiran, dan dia punya kehendak, tapi dia tidak memiliki roh. Dia tidak memiliki hati nurani. Nah, manusia disebut makhluk hidup tingkat tinggi karena apa? Mereka mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga ini, unsur ini membuat manusia memiliki kapasitas berelasi. Berelasi dengan adanya tubuh, kita bisa berelasi dengan alat. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Dengan adanya jiwa, kita bisa berelasi menggunakan apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, roh juga kita bisa berelasi dengan apa? Berelasi dengan Tuhan, sama seperti yang saya katakan tadi. Dimana ketika kita melakukan sesuatu ada hati nurani berbicara. Dalam doa, dalam penyembahan itu sebuah hati nurani, spiritualitas. Nah, jenis relasi manusia dengan adanya tubuh, jiwa, dan roh, manusia bisa berelasi dengan 4 area. Yaitu yang pertama, diri sendiri. Bagaimana perilaku kita saat mendapat masalah, saat kita perlu kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kita dapat berelasi dengan alam yang tadi. Yang ketiga, yaitu kita boleh berelasi dengan orang lain. Yang keempat, yaitu dengan dunia serupa natural. Itu adalah roh kita. Nah, ada 2 jenis manusia. Manusia rohani
atau pneumatikos atau manusia duniawi di luar Kristus. Ya begitu, Zukikos, dan manusia duniawi yang ada di tengah-tengah jemaat, yaitu Nepios, tidak pernah dewasa, yaitu Sarkios, dikendalikan oleh daging. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan kerohanian, di mana kalau kita bisa lihat tingkatan anak, remaja, dewasa. Itu kalau kita dalam pertumbuhan jasmani kita melihat tentang yang pertama kita jadi bayi, anak, dewasa, anak, remaja, dan dewasa. Nah, begitu pun juga dalam ketingkatan rohani kita. Sebab itu kita perlu pentingnya spiritualitas itu. Kita penting untuk mengubah seseorang, perilaku seseorang. Bukan kita berubah perilaku, tapi pada dasarnya kita harus memahami tentang spiritualitas. Sebab spiritualitas ini, sekali lagi saya katakan, dapat mempengaruhi perilaku kita. Tingkat kerohanian tidak ditentukan oleh umur. Tingkatan kerohanian itu diukur oleh bagaimana kita tentang spiritualitas itu. Nah, sebab itu pentingnya spiritualitas dalam kehidupan kita, untuk menjaga kalau kita spiritualitas kita baik, maka apa yang kita lakukan dalam perilaku, tindakan, kehendak kita itu pasti semuanya baik. Sebab dasar dari perbuatan, dasar dari perilaku, pada dasarnya itu adalah spiritualitas kita. Nah, demikian pembahasan ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga dapat dipahami. Haleluya.